Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan nilai dan peran guru penggerak pada tugas kelompok modul 1.2. Pada ruang kolaborasi ini terdiri dari 3 anggota, yaitu Bapak Ahmad Siporohman, Ibu Rianti Asli Sopian, dan Fitri Eka. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Rianti Asli Sopian dari SMA Negeri 32 Garut. Di sini saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8. Sebelumnya, kami berdiskusi di dunia maya, yaitu di room diskusi elaborasi mengenai penerapan nilai guru penggerak, di mana kami mendiskusikan nilai peran guru penggerak yang akan diterapkan di sekolah melalui sebuah kegiatan. Sebelumnya pada kegiatan ini kami pun harus mengidentifikasi dulu kekuatan nilai guru penggerak dari setiap anggota kelompok. Yang kedua, memilih kekuatan nilai guru penggerak yang paling besar dari semua anggota kelompok dan membuat rancangan kegiatan berdasarkan kekuatan nilai guru penggerak yang telah kami sepakati bersama. Dan di sini akhirnya kami pun memiliki kekuatan-kekuatan tersendiri. Nah, dari ketiga anggota kami itu memiliki kekuatan yang menonjol. Yang pertama yaitu Bapak Am, memiliki kekuatannya mandiri dan kolaborasi. Ibu Fitri berpihak pada murid dan mandiri, dan Ibu Rianti inovatif dan berpihak pada murid. Dan akhirnya kami pun mendiskusikannya kegiatan apa yang seharusnya kami lakukan dan diterapkan di sekolah. Pada kegiatan ini akhirnya kami pun menyepakati untuk menentukan kekuatan nilai guru penggerak. Setelah kami melakukan identifikasi, disepakati bahwa kekuatan nilai guru penggerak pada kelompok kami adalah berpihak pada murid. Walaupun memang seharusnya sebagai guru dan nilai guru penggerak ini harus dimiliki oleh kami, yaitu mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan berpihak pada guru, di mana kami akan berdiskusi mengenai kekuatan-kekuatan sebagai guru penggerak yang ada dalam diri masing-masing. Kami semua memiliki nilai dan peran guru penggerak sesuai dengan profil Pancasila. Itu semua memang harus kami miliki, tetapi di balik semua itu, supaya kelima nilai guru penggerak, peran guru penggerak tersebut mencakup dalam satu kegiatan, maka kami di sini menyepakati untuk mendiskusikan melakukan kegiatan yang berpihak pada murid, di mana berpihak pada murid ini dalam kegiatan kami mencakupi semua yang ada dalam nilai-nilai guru penggerak tersebut. Di sini pun kenapa kami pilih kekuatan rancangan kegiatannya yang kami buat berdasarkan kekuatan nilai berpihak pada murid, karena berpihak pada murid ini bertujuan untuk memupuk, membina, dan mengembangkan kemampuan atau bakat peserta didik dalam meningkatkan apresiasi seni, membangkitkan motivasi peserta didik, dan berkarya visual. Dan kami ini akhirnya akan melakukan berpihak pada murid, yaitu melaksanakan pameran kelas. Nah, akhirnya kami merencanakan untuk mendiskusikan bagaimana kalau di sini kita tentukan kegiatan apa supaya kelima nilai tersebut berada di dalam satu kegiatan. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat kegiatan yang berpihak pada murid, yaitu berpihak melakukan pameran kelas. Melakukan pameran kelas. Sebelumnya pada pameran kelas ini bertujuan untuk menghasilkan karya-karya seni rupa yang dihasilkan oleh siswa selama menempuh pembelajaran di sekolah kepada orang banyak. Nah, ini tujuannya pameran kelas ini untuk memupuk dan membina, mengembangkan kemampuan
atau bakat peserta didik, meningkatkan apresiasi seni, membangkitkan motivasi peserta didik dan berkarya visual lewat seni. Bahwa di sini kami percaya bahwa dengan adanya pameran ini dapat menumbuhkan keaktifan, kolaborasi, kemandirian, menerima dan memahami kekuatan diri sesama serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Program proyek ini merupakan salah satu contoh pembelajaran diferensial yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di dalam kolaborasi ini pasti ada sikap kerjasama, tanggung jawab, mandiri, inovatif yang merupakan budaya positif. Pada program pameran kelas ini memuat suara murid, yaitu suara murid diberikan kebebasan untuk memberikan ide atau gagasan yang terkaitan pelaksanaan pagelaran ini. Nah, karya sendiri ditentukan oleh curah ide murid. Mereka membuat kelompok secara mandiri. Murid sebagai pemimpin pembelajaran harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengelola pembelajaran mereka sendiri sehingga potensi kepemimpinannya berjalan dengan baik. Guru-guru di sini mendampingi murid agar pengembangan potensi kepemimpinan mereka sesuai dengan kodratnya. Murid diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya dalam pembelajaran kepemimpinan. Murid sebagai agen yang memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam proses pembelajaran tersebut. Dan maka kami akan melakukan perencanaan kegiatan untuk melakukan pameran kelas, yaitu merencanakan kegiatan yang kami lakukan. Yang pertama adalah menentukan tema untuk pameran kelas ini. Apakah temanya dari limbah, apakah temanya dari bahan yang harus dibeli atau bagaimana. Nah, itu kami harus ditentukan dulu, dan kami di sini menentukannya yaitu bahannya dari limbah. Nah, di sini yang kedua itu menyusun proposal kegiatan. Kami pun menyusun proposal kegiatan. Yang ketiga yaitu menyusun kepanitiaan. Nah, dalam kegiatan ini kepanitiaan diutamakan karena untuk lancarnya kegiatan ini harus ada kepanitiaannya dulu. Lalu kami pun melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, terus menyusun agenda kegiatan, rapat dengan wali kelas, mensosialisasikan lewat pamflet atau medsos, dan menentukan waktu dan tempat. Itulah perencanaan kegiatan kami ketika kami akan melakukan pameran kelas. Selanjutnya di sini memang tidak gampang dalam kegiatan acara tersebut, banyak tantangan yang harus kami hadapi. Pada tantangan tersebut, yaitu yang pertama, hambatan pada faktor tempat. Nah, untuk mengadakan pertunjukan seperti ini, pameran di sekolah ini membutuhkan tempat yang luas supaya semua orang bisa melihat karya-karya anak. Apalagi kami akan melakukan pamerannya dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 SD, itu di jenjang SD. Kalau jenjang SMA kelas 10 sampai kelas 12. Kalau SMP dari kelas 7 sampai kelas 9. Di kelompok kami menekankan ini pada jenjang SD dan SMA, tahun SMP juga. Nah, yang kedua itu faktor tempatnya. Jadi kami harus memperhatikan faktor tempat itu bagaimana karena membutuhkan luas ya, tempat yang luas. Yang kedua adalah faktor perlengkapan. Pada faktor perlengkapannya, sekolah kadang tidak memiliki peralatan dan perlengkapan yang cukup untuk para pelaku karya, sehingga pelaku karya harus menyiapkan peralatan dan perlengkapannya sendiri. Yang ketiga itulah faktor dana. Untuk mempersiapkan sebuah pertunjukan atau pameran dibutuhkan dana yang cukup besar, sedangkan sekolah kami memiliki anggaran yang terbatas untuk peralatan dan perlengkapan. Yang keempat adalah faktor pelaku karyanya, pelaku seninya. Biasanya sekolah hanya memiliki guru dalam bidang seni tertentu dalam jumlah yang sangat terbatas, sehingga para pelaku seni tersebut kurang terakomodir untuk pelatih dan persiapannya. Maka di sini kami menganjurkan mereka untuk melihat-lihat di Google. Coba kalian cari apa saja produk kalian yang akan hasilkan nanti yang akan dipamerankan. Yang kelima itu faktor waktu. Untuk mempersiapkan sebuah pertunjukan pameran ini, sekolah memiliki keterbatasan waktu karena adanya pembelajaran yang harus dijalani oleh pihak sekolah dan murid, sehingga untuk menyiapkannya memerlukan waktu yang lama dan rencana yang matang. Nah, setiap tantangan yang kami hadapi
Maka di sini kami berdiskusi bagaimana tantangan tersebut supaya ada solusinya. Maka di sini kami mempunyai beberapa pas solusi. Pada saat diskusi yang pertama kami mendiskusikan tentang masalah faktor waktu, faktor prasarana, terus faktor tempat juga, faktor pendukungnya juga. Maka di sini akan memberikan solusi untuk anak SD kelas 1 sampai 3, maka bahan yang digunakan ditentukan oleh guru kelas. Maka guru kelas nanti akan koordinasi dengan orang tuanya, hal-hal apa saja yang harus mereka bawa nanti ke sekolah dan hal-hal apa saja, bahan apa saja dan alat apa saja yang harus mereka bawa nanti ke sekolah. Nah, ini harus memberikan pendampingan khusus untuk kelas 1 sampai kelas 3 yaitu biasanya oleh guru kelasnya. Didampingi terus sampai akhir karena pada tahap perkembangan otak kelas 1 sampai 3 ini perkembangnya masih mencoba dan meraba-raba. Nah, di sini harus ada kerjasama juga dengan orang tua ketika siswa harus mempersiapkan bahan-bahannya dan biasanya untuk pembiayaan itu atau dananya itu diserahkan kepada orang tua. Yang selanjutnya untuk SD kelas 4, kelas 6 ini bahan dan alat ditentukan oleh guru ya, bahan apa saja yang harus dibawa nanti dan alat apa saja yang harus dibawa. Nah, di sini dibuat prosedur kerja karena pada tahap kelas 4, kelas 6 ini sudah mulai memahami apa yang harus mereka bawa dan bahan apa yang harus mereka dan apa saja yang harus mereka lakukan. Nah, alat dari sekolah ya, alatnya sudah ditentukan dari sekolah dan bahan dicari oleh peserta didik, terus waktu dikerjakan di sekolah karena ini perlu bimbingan dari guru, masih perlu bimbingan dari guru kalau anak umur kelas SD 4 kelas sampai kelas 6 harus dibimbing, masih dibimbing oleh guru kelasnya sama seperti itu. Nah, ini untuk SMP solusinya itu adalah alat dan bahan diserahkan ke peserta didik karena perkembangan anak SMP itu sudah mulai mengeksplorasikan diri untuk selalu mencoba. Maka di sini waktu yang ditentukan itu diserahkan kepada guru. Waktunya biasanya dikasih waktu berapa bulan atau berapa minggu. Ini itu waktu dan untuk bahannya juga dan dananya juga untuk anak SMP biasanya diserahkan semuanya ke peserta didik. Hanya guru memberikan arahan prosedur-prosedur apa yang nanti akan dilakukan. Nah, untuk tahapan anak SMA biasanya waktu ditentukan oleh gurunya, terus alat dan bahan diserahkan ke peserta didik, terus mereka itu harus bisa mengemas bahan apa yang mereka uh, buat dan mereka juga harus menshine sebagus mungkin karena ini proses tahap SMA itu sudah proses menganalisis, sudah proses memproduksi, harus menghasilkan sesuai dengan sesuai dengan harus bisa kreatif ya sesuai dengan kajian Dewantara bahwa guru itu harus kreatif, berarti siswanya itu harus mempunyai ide dan mempunyai kekreatifan tersendiri dan mereka juga pada tahap ini mereka harus bisa mengemas juga terus membuat kemasannya itu bagaimana ketika mereka membuat karyanya terus harus ada promosi yang dihasilkan oleh siswa SMA ini harus bisa dijual belikan dan mereka harus bisa mempromosikan hasil karyanya sendiri pada saat pameran ya. Dan di sana ada ketika kita melakukan kegiatan seperti ini, biasanya ada reflektifnya. Di sini terdiri dari nilai-nilai guru penggeraknya. Yang pertama yaitu kolaboratif. Pada saat anak-anak membuat sebuah karya, mereka adanya kerjasama antara guru dengan guru lain ataupun siswa dengan siswa atau siswa dengan guru. Dan selanjutnya ada juga pada kegiatan ini akan ada nilainya yaitu pada inovatifnya. Setiap siswa memiliki ide-ide yang tidak terlihat ketika kita langsung melihat dengan mata, tetapi mereka ada juga yang terampil pada psikomotornya. Jadi pada keterampilannya, nah itu siswa itu mempunyai ide-ide tersendiri. Mereka bebas berekspresi dan membuat karyanya sendiri. Terus yang selanjutnya mandiri. Nah, guru itu harus mandiri. Mandiri di sini itu apa yang harus kita lakukan, kegiatan apa supaya kita sebagai guru penggerak itu bisa menggerakkan siswa, bisa menggerakkan guru juga. Maka kita harus mempunyai ide
Bagaimana nih, kita tidak boleh disuruh oleh kepala sekolah, tetapi harus ada inisiatif sendiri seperti kami akan membuat pameran kelas seperti ini ya. Nah, kolaboratif di sana ada kerjasama antara guru dengan murid, murid dengan guru atau siswa dengan guru. Nah, ini kegiatan ini semua merupakan berpihak pada murid. Mereka bebas berekspresi, mereka bebas bereksplorasi, mereka bebas untuk membuat apa yang mereka minat bakat mereka, apa yang mereka miliki. Dan akhirnya ketika kegiatan ini sudah berlangsung, maka di sanalah terjadi refleksi, adanya evaluasi bagaimana dengan kegiatan, apakah ada dampak baiknya, apakah ada dampak buruknya. Maka refleksi ini perlu dalam kegiatan ini supaya kita sebagai guru penggerak mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh diri sendiri itu seperti apa ya. Maka ini bahwa nilai-nilai guru penggerak yang kelima nilai ini memang harus kita kuasai. Nah, di sini pun kami mempunyai produk-produk ya. Ini adalah contoh karya SMA ini di sekolah saya di SMA Negeri 32. Ini pelajaran KWU. Saya mengajar KWU. Nah, ini hasil-hasil karya mereka. Nah, ini dari pelepah pisang, ini dari jagung, ini dari plastik, dan ini adalah hasil mereka. Nah, hasil tersebut ini kalau anak SMA ini harus bisa dijual belikan, maka mereka itu saling berlomba-lomba dan saling um, memotivasi diri untuk bisa terjual seperti ini. Kalau KWI itu tidak ini saja kan, KWI pamerannya pasti banyak lagi tentang makanan juga, tentang jual beli makanan. Nah, ini hasil-hasil mereka itu harus terjual ketika pameran. Dan selanjutnya di sini ada karya-karya anak SD. Nah, tiap tahapan perkembangan anak SD pada keterampilan psikomotor mereka itu berbeda-beda tahapannya. Nah, kalau karya SD ini biasanya membuat seperti dari bahan-bahan, nah berarti itu harus perlu arahan dulu dari gurunya. Dan ada pun ide-ide mereka, seperti coba kalian buat dari dus, mereka mungkin akan membuat rumah, mereka mungkin akan membuat seperti tempat sampah ataupun tempat buku ataupun celengan ya. Ini adalah hasil karya SD. Nah, kalau hasil karya SMP itu masih tahap dari kelanjutan dari anak SD biasanya ya. Kenapa di sini saya tidak menampilkan karya anak SMP, karena kelompok kami mengajarnya di SD dan saya sendiri dari SMA, maka hasil-hasil anak SMA ini saya tampilkan dan karya SD juga saya tampilkan. Nah, mungkin itu presentasi dari kami mengenai nilai guru penggerak yang diterapkan dalam suatu kegiatan pada pameran kelas. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila tidak lengkap dengan presentasi kami yang berpihak pada murid. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kami, khususnya dari kelompok kami dihaturkan. Terima kasih kepada semuanya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Amr Ibu Fitri yang sudah menjadikan kelompok kami menghasilkan suatu kegiatan yang mengembangkan nilai-nilai guru penggerak. Dan terima kasih juga, kalian adalah bagian dari hidup saya. Saya tidak akan bisa berubah tanpa kalian, tanpa ide kalian. Dan saya juga akan mengembangkan terus nilai-nilai yang ada dalam diri saya untuk menggerakkan siswa ataupun guru yang ada di sekolah kami. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.